Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Triana Surya Praja Sukmana. Saya saat ini bekerja di Nabati sebagai back-end. Di sini materi yang saya akan bawakan adalah definisi injection di hexagonal architecture. Eee, untuk hexagonal basic-nya sendiri udah dibawain di, speaker pertama. Saya, menjelaskan sedikit tentang definisi injection sendiri. Dependency injection itu apa sih dependency injection? Dependency injection itu adalah untuk menghubungkan setiap layer, di hexagonal sendiri itu adapter sama pod, supaya mereka saling, terhubung. Di sini dependency injection sendiri, adalah bagian penting dalam, eee, arsitektur hexagonal. Terus keuntungan apa sih yang didapatkan dengan menggunakan dependency injection di hexagonal sendiri? Di sini ya seperti dijelaskan seperti kedua, testability-nya, jadi untuk gampang untuk ngetes segala macam ya nanti bisa pakai mock-nya, untuk, eee, untuk ke database atau ke eksternal API dan segala macamnya. Dan flexibility yang pernah dijelaskan juga oleh speaker pertama, di sini kalau misalkan, kalian menghubungkan database, bisa pakai MySQL karena suatu saat mungkin pindah migrasi ke MongoDB, bisa ganti, tanpa merubah core bisnisnya sendiri. Keuntungan yang selanjutnya sih clean code, jadi setiap, kita coding, itu tidak kalau merubah-merubah kayak, eee, pengen ngerubah s eee, pengen merubah dari pengen mengubah misalkan, framework-nya di Fiber, misal di Go itu ada Fiber, ada Gin dan sebagainya, kalau rubah itu, tidak akan ngerubah dari core bisnis sendiri, tinggal diubah secara handling-nya aja. Di sini untuk, dependency injection kita bisa manual sebenarnya, tapi ada tools juga untuk mempermudah seperti Google Wires, sama, FX dari Uber. Eee, untuk Google Wire sendiri, eee, lebih banyak digunakan kebetulan saya, eee, di sini untuk Google Wire itu sistemnya itu adalah, generate sebuah file. Kalau Uber itu, dia dependensinya berjalan di saat setelah running, setelah jadi binary sendiri udah, kelebihannya pakai Google Wire itu lebih kalau ada bug segala macamnya bisa kelihatan sebelum kita, deployment. Ini sampel sederhana sih untuk dependency injection-nya. Di sini, di tahap awal kita, inisiasi, database, nanti repo butuh DB ini tinggal dimasukin aja ke reponya. Terus, servis juga butuh repo tinggal dimasukin. Ini hanya sederhana, kalau dengan di project kita mungkin akan lebih kompleks lagi, makanya butuh tools seperti Google Wire yang nanti akan menghubungkannya jauh lebih mudah. Kita tinggal bikin code Google Wire-nya, nanti, tinggal kita generate dan itu otomatis. Dan kita nggak perlu satu-satu, seperti ini yang manual. Oke, dari saya singkat aja sih, soalnya dependency injection itu tidak terlalu banyak, materi yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, terima kasih. Baik Kak, terima kasih dari Kak Triana Surya Praja ya. Eee, jadi teman-teman ada pertanyaan untuk speaker 3 kita malam ini? Jadi teman-teman sedikit reminder, jangan lupa teman-teman untuk mengisi forum presensi yang telah disediakan di kolom.
Dan juga teman-teman dan rekan-rekan seharusnya aktif untuk bertanya karena bagi 5 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitianya. Dan hadiah tersebut atau pengumumannya itu nanti akan diumumkan di grup dari peserta itu sendiri. Jadi untuk speaker 3 teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, dari Kak Denmas Yono Santoso. Saat ini saya tidak paham Go. Apakah masih ada prospek untuk belajar Go untuk kedepannya? Gimana nih Kak? Tanggapannya Kak Triana Surya Oke. Praja. Masih ada kesempatan kok untuk Go, karena, lowongan akan selalu ada. Untuk gue sendiri kebutuhan, programming Go tuh untuk saat ini ada salah satu yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, salah satu juga yang paling mudah lah untuk dibelajar gitu, dibanding Rust yang lebih cepat tapi, learning curve-nya lebih susah dibanding Go. Go lebih easy untuk belajar. Jadi, saran saya kalau mau belajar Go ya belajar aja dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini juga Kak, ada pertanyaan dari Kak Tires Iverson. Izin bertanya lagi Kak, kalau wiring manual, apakah ada perbedaan signifikan di sisi performa dibanding dengan menggunakan dua tools tadi? Secara performa nggak terlalu beda jauh. Ini, kemudahan, developer experience-nya kita aja sih, supaya kita lebih mudah. Kalau masih, ada cuma beberapa doang, cuma 3 4 mungkin manual masih oke lah, tapi kalau udah banyak, saya saranin pakai Google Wire atau pakai FX yang dari Uber. Oke Kak, terima kasih. Di sini juga ada pertanyaan. Saya baru mulai belajar Go. Adakah tips supaya lebih mudah memahaminya, Kak? Mmm, Kalau biasanya kita belajar lebih enak kita eee, by case project sih kalau menurut saya. Kalau misalkan kita pengen bikin project apa, ya udah kita buat dulu back end Go-nya, seperti itu. Soalnya nanti akan ketemu case-nya, oh kita butuh ini, kita butuh itu, butuh ini, real case-nya. Kalau belajar, satu-satu kita belajarin satu-satu hal, apa itu FMT segala macam itu kan terlalu banyak ya. Kadang nggak perlu hafal semua juga. Yang penting kita, buat sebuah project kecil. Mungkin kalau mau full stack ya bikin front end-nya juga atau kerjasama sama teman kalian yang jago di front end-nya, atau yang mau belajar front end juga, bikin sebuah project, nanti kalian akan ketemu, case-case-nya saat belajar itu. Tinggal cari, di googling atau manfaatin pakai Gemini atau pakai ChatGPT atau AI dan lainnya lah, seperti itu kalau saran saya. Wah, semakin banyak pertanyaan seru nih. Ada lagi dari Kak Ganes Yuda. Eh, Pertanyaannya itu, jika untuk pemula dalam penggunaan DI pada Go Framework, best practice pakai yang apa dulu ya? Ya kalau menurut saya kalau untuk pemula mendingan manual dulu aja, nanti kalau saat, udah lebih mengerti, flow-nya gimana manual nanti bisa pakai, tools.
supaya tahu, fungsinya untuk apa sih, dependency injection itu, terus, seperti apa, alur kerjanya kayak gitu. Nanti kalau udah lebih memahami tinggal pakai tools untuk mempermudah. Ini, bukan untuk mempercepat ya, tapi hanya untuk mempermudah kita development-nya. Pertanyaan dari Kak Ismail Nur Alam, dalam hexagonal arsitektur ini, kenapa dependency injection ini dibutuhkan? Oke, dependency injection sangat dibutuhkan lah untuk di terutama di hexagonal ini, karena untuk menghubungkan antara adapter dan port, terus misalkan, di repository itu butuh database, kan nggak mungkin inisialisasi sendiri di database-nya, tapi itu nanti pakai dependency injection untuk, oh, yang ini butuh database, yang ini misalkan butuh database MongoDB, MySQL, butuh misalkan upload gambar ke AWS S3-nya, atau misalkan ke Minio, atau API eksternal dan lain-lainnya. Itu nanti, lebih clean aja, supaya, core-nya itu nggak usah tahu gimana cara saya, misalkan dari core-nya, eee, ke sebuah repo untuk nge-save, user yang udah di-register, itu nggak usah harus tahu, eee, DB-nya yang mana dan segala macam, itu urusan di, dependency injection-nya, seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Jadi, masih banyak ya pertanyaan. Kayaknya seru nih untuk speaker ketiga. Dari Kak Kamandai. Mas mau tanya, apakah di hexagonal arsitektur ini jika suatu service itu apakah boleh mengimplement lintas repositori atau harus dibuat service-nya dulu agar tidak langsung ke repositori tersebut atau bagaimana? Oke. Yang saya tahu, hexagonal, itu bisa langsung, repository yang lainnya, terhubung ke repository lainnya. Misalkan, eee, di user butuh produk, itu bisa manggil repository produknya. Nanti itu kan terhubungnya, dibantu oleh dependency injection itu sendiri. Pertanyaan terakhir kayaknya dari Kak Farhan Dwi Hartanto. Kalau boleh tahu di tempat kakak saat ini apakah udah mulai adaptasi RAS mengingat performanya yang lebih bagus? Oke, di perusahaan saya kerja sendiri saat ini belum sih adaptasi RAS, cuma, udah ada wacana, ke sana, cuma belum ada implementasi. Satu, learning curve-nya sangat, ya susah untuk belajarnya, untuk perpindahannya. Terus yang kedua, performa Go pun sebenarnya untuk saat ini belum terlalu buruk. Mungkin RAS bagus, cuma kalau kita, ngodingnya bener, karena kan RAS gak ada, eee, grab collection-nya ya. Jadi kalau kita pengen ngehapus, sebuah variabel dari memori itu manual. Kalau dari Go sendiri, itu otomatis kalau udah nggak dipakai lagi, oh ini dihapus dari memori dan segala macamnya. Mungkin GC ini akan memperberat dikit saat prosesnya, tapi so far masih aman sih di kita pakai Go. Jadi terima kasih Kak. Oh ternyata masih ada lagi. Dari Kamandai, Kak, apakah ada maksimal dalam mengimplementasi dependency injection pada sebuah service?
Sebenarnya itu nggak ada maksimalnya, berapa-berapanya nggak ada, yang saya tahu nggak ada aturan untuk maksimalnya. Ya sesuai kebutuhan aja, mungkin makin banyak makin agak berat, tapi ya kita sesuaikan aja, misalkan proses order itu kan itu terhubung ke mana-mana, nanti ke stoknya, berarti ke produknya, nanti, ke ordernya sendiri, ke invoice-nya, invoice nanti ke payment gateway dan segala macamnya. Mungkin akan ada satu yang berat, tapi harusnya masih aman sih. Nggak mungkin sampai puluhan, ratusan, kebutuhan. Kalau sampai seberat itu mungkin nanti pakai microservice, jangan pakai monolitik lagi.